Setelah mempelajari tampilan Microsoft Word 2019 dan cara mengatur ukuran kertas di video sebelumnya, sekarang kita masuk ke materi inti. Kita bisa masuk ke menu Home. Untuk lebih mudah dalam proses praktek file ini, kami sudah menyediakan file ini yang bisa di-download di kolom deskripsi. Silakan download terlebih dahulu file Microsoft Word yang seperti ini, lalu kita praktekkan bersama. Langsung saja kita masuk ke grup Clipboard. Pada grup Clipboard, di sini ada beberapa tools. Ada Cut, Copy, Format Painter, dan Paste. Untuk menyalin teks, logonya seperti ini ya. Yang ini. Kita bisa blok tulisan yang akan kita copy atau disalin. Lalu kita bisa pilih menu copy pada home ini. Atau kita bisa menekan Ctrl+C pada keyboard. Atau kita bisa klik kanan, lalu pilih copy. Selanjutnya kita pilih akan ditempatkan di mana. Contoh kita coba di sini. Untuk mengeluarkan hasilnya, kita bisa langsung klik menu paste yang atas ini. Atau Ctrl+V pada keyboard. Atau bisa klik kanan, lalu pilih paste yang ini. Maka akan muncul hasilnya. Yang selanjutnya untuk memotong teks atau cut, ya, ini bisa juga memindahkan teksnya. Misalnya kita blok dari sini, kita bisa cut di menu ini, atau Ctrl+X pada keyboard, atau bisa juga klik kanan, lalu pilih cut. Lalu kita tempatkan di sini, misalnya kita akan pindahkan ke sini, kita klik kanan, lalu pilih paste yang ini. Yang selanjutnya menempel teks atau paste. Untuk paste terbagi beberapa kategori. Yang umum digunakan adalah paste yang biasa, Ctrl+V tadi, dan juga ada paste spesial. Untuk perbedaannya, apabila kita memilih paste yang biasa, seperti tadi, maka format yang ada di sini akan tercopy persis sama. Jadi misalnya di sini tadi kita mengcopy yang ini formatnya Tahoma ukuran 12. Di sini tidak bold ya, maka hasilnya seperti ini juga. Misalnya kita coba praktekkan yang ini ya. Ini bold ya, tadi tidak bold, sekarang ada boldnya. Kita copy. Lalu di sini kita paste ya, menu yang ini. Nah, maka akan sesuai hasilnya. Bold Tahoma 12. Yang selanjutnya yaitu paste spesial. Nah, kita coba ganti. Di sini kita coba ganti. Misalnya kita ganti jenis hurufnya, kita mau pakai yang Broadway misalnya. Lalu kita pakai underline. Boldnya kita hilangkan nih. Kita bisa buat miring ya. Lalu ukurannya kita tambah jadi 14 misalnya. Di sini misalnya kita copy yang ini ya. Kita copy yang ini. Copy. Ini di sini jenis teksnya Tahoma ukuran 12 dan dia bold. Sedangkan yang ini Broadway 14 miring dan ada underline atau garis bawah. Jadi kalau kita paste di sini menggunakan paste spesial, bisa di sini ya. Lalu kita pilih paste spesial, lalu kita pilih unformat text ya. Seperti ini. Maka ketika kita pilih OK, maka hasilnya tidak akan sama persis seperti paste biasa. Paste spesial dia akan mengikuti format teks di tempat yang kita tuju. Karena tempat yang kita tuju tadi menggunakan Broadway, 14, miring, dan ada garis bawah, maka dia akan mengikuti seperti format teks yang ada ya untuk paste spesial. Yang selanjutnya ada format painter. Format painter ini adalah mengcopy format teksnya. Contoh, kita copy dulu di sini ya, lalu kita paste Ctrl+V. Nah, misalnya kita ingin menyamakan dengan yang ini. Ini Broadway dan lain-lain seperti ini ya formatnya. Sedangkan ini masih Tahoma dan lain-lain. Caranya adalah kita pilih dulu mau mengikuti format yang mana, misalkan yang ini. Lalu kita klik format painternya. Ketika diklik, nah, mouse itu akan otomatis seperti ada koasnya di situ ya. Lalu kita blok saja teks mana yang akan kita ubah. Misalkan hanya format saja. Maka begitu kita lepas, formatnya berubah jadi seperti ini. Misalnya yang lainnya, kita mau format yang ini, yang sebelahnya menggunakan format yang ini ya. Tahoma bold 12, misalnya kita klik juga format painter,
lalu kita blok yang ininya. Nah, jadi dia akan mengikuti format yang ada. Misalnya yang ini juga kita mau pakai format painter, misalnya hanya belakangnya saja boleh, ya. Tergantung yang diblok yang mana, ya. Jadi seperti ini. Ini untuk mengcopy format teksnya. Yang selanjutnya adalah mengubah jenis tulisan. Untuk mengubah jenis tulisan, kita langsung contohkan saja di sini. Ini awalnya tulisannya jenisnya Tahoma, kita blok terlebih dahulu. Lalu kita pilih menu yang ini ya. Nah, di sini misalnya kita mau menggunakan Calibri, Broadway, maka dia akan otomatis berubah. Seperti tampilan di sini ya. Arial dan lain-lain. Jadi kita bisa memilih. Biasanya pada saat skripsi atau makalah akan ada tulisan gunakan huruf apa gitu di situ. Misalkan kita gunakan huruf Times New Roman, berarti kita pilih Times New Roman seperti ini, ya. Bisa juga kita dengan cara di blok, lalu di sini langsung ketik saja. Misalkan kita tulis Arial misalnya, ya. Arial Black. Nah, ketika kita ketik lalu enter, maka dia akan berubah jadi Arial Black seperti ini. Cara mengubah tulisan. Yang selanjutnya mengatur ukuran tulisan. Ya, kita mengubah ukuran tulisannya. Kita langsung praktekkan di sini. Yang sudah dapat filenya silahkan langsung sambil dipraktekkan, dicoba hasilnya ini. Ya. Kita blok terlebih dahulu sama. Untuk membesarkan bisa pakai menu ini ya, yang seperti ini. Kita klik di sini menu font size, lalu kita pilih mau ukuran berapa. Misalkan ukuran 20, jadi sebesar ini. Ya, seperti ini ya. Lalu yang sebelahnya bisa juga pakai increase atau decrease ya. Increase atau decrease. Misalnya kita pakai yang size-nya saja ya. Decrease ini untuk membesarkan. Perhatikan di sini 20 dia jadi 22, 23 dan seterusnya ya. Apabila yang increase tadi untuk membesarkan, decrease untuk mengecilkan. Ini untuk mengecilkan. Jadi bisa dengan format cara seperti ini. Langsung kita praktekkan yang selanjutnya. Mengubah huruf menjadi kapital dan kecil dalam sebuah kata atau change case ya, menu yang seperti ini. Ya. Nah, jadi apabila kita sudah mengetik, contoh, kita sudah mengetik hurufnya kecil semua, sedangkan yang dibutuhkan adalah besar di awal, kecil berikutnya. Jadi jangan lakukan hapus dan kita besarkan, jangan lakukan hal yang seperti ini ya. Kita Ctrl Z dulu, kita undo ya. Nah, jadi caranya lebih mudah, kalian hanya cukup blok di sini ya. Blok di sini, lalu kita pilih menu yang ini. Contoh kita akan mengubah huruf depannya saja yang besar, kita pilih yang center case. Nah, maka dia besar di awal saja. Lalu kita lanjutkan yang kedua. Untuk memblok satu baris bisa dengan cara begini. Cara yang lebih mudah, kalian bisa klik di sini ya. Ketika ada panah di sini, maka akan terblok satu baris. Satu baris seperti ini. Ya, ini cara yang lebih cepat. Kita langsung klik di low case. Nah, low case kita ubah nih. Misalnya ini huruf besar semua, jangan dihapus lalu ketik lagi yang kecil, tidak. Tapi kita misalkan mau ingin menjadi huruf kecil semua, dari awalnya besar, kita pilih lagi yang change case, lalu pilih yang lower case. Nah, akan berubah jadi kecil semua. Berikutpun yang selanjutnya ya, uppercase dari kecil ke besar. Meskipun ada huruf besar, meskipun ada huruf kecil, semuanya dipukul rata ketika kita memilih uppercase, semuanya akan berubah jadi besar semua. Capitalist H word. Dia akan membuat huruf besar hanya di awal kata. Nah, ini kan ada huruf besar kecil, tapi ketika kita pilih capitalist H word, maka huruf besar di awal, kemudian kecil berikutnya. Toggle case. Nah, toggle case untuk kebalikannya. Jadi ketika huruf besar jadi kecil, kecil jadi besar. Di sini kita pilih, lalu kita pilih ini, lalu kita pilih toggle case. Maka yang besar jadi kecil, kecil jadi besar seperti ini. Yang selanjutnya, menghapus format teks atau kembali ke format teks awal. Itu namanya clear formatting. Clear formatting. Misalnya, kita di sini mengcopy format yang ini. Contoh ya. Ctrl C, lalu di sini Ctrl V. Nah, ini awalnya formatnya seperti ini. Begitu kita pilih clear formatting, maka dia akan kembali ke ukuran standar dari Microsoft Word. Jadi standar dari Microsoft Word ketika kita memulai pertama kali kerja atau mengetik, standar awalnya di sini tergantung defaultnya ya. Di sini default utamanya saya contoh pakai Calibri, lalu ukuran 11 seperti itu. Jadi kalau semuanya dibuat seperti ini juga sama. Ini segini misalnya kita buat clear formatting, maka semuanya akan berubah menjadi seperti ini. Ya. Mengembalikan ke format dasar, format awal. Kita Ctrl Z lagi. Yang selanjutnya, membuat teks menjadi tebal, menjadi miring, menjadi
bergaris bawah. Ini sangat mudah ya. Kita cukup blok di sini. Ketika di blok, lalu kita pilih. Ini kalau tandanya seperti ini, dia mati. Ini kita pilih bold ya, yang B untuk menebalkan. Nah, ini tandanya aktif nih. Berarti dia sudah bold. Tapi kalau kita klik lagi, nah ini tandanya dia nonaktif atau tidak bold ya. Jadi untuk melihat bold atau tidak dari sini ya, kelihatan seperti ini. Jadi kita bisa pilih bold atau bisa menggunakan keyboard Ctrl B. Nah, ini Ctrl B langsung bold. Begitupun yang berikutnya, italic. Italic membuat tulisan menjadi miring. Nah, kita bisa pilih yang I di sini, kembalikan lagi, atau Ctrl I pada keyboard. Yang selanjutnya underline juga sama, untuk membuat garis bawah bisa pilih di sini, ya, ini nonaktif lagi, atau Ctrl U. Nah, tuh. Seperti itu. Jadi kalau kita mau membuat Ctrl I, Ctrl U, Ctrl B bisa. Misalkan yang bergaris bawah ini ya, kita buat. Ini awalnya tidak tebal seperti ini, kita buat tebal, kita buat miring, kita buat garis bawah. Ya, tergantung ini yang aktif mana saja. Ya. Lanjut ke membuat teks tercoret. Nah, ini teks strike stroke contohnya ini ya, adalah menu strike stroke di sini. Ya, kita arahkan sini, nama menunya strike stroke. Jadi ketika kita mau membuat tulisan ini tercoret, maka kita bisa pilih menu strike stroke seperti ini. Yang selanjutnya, membuat teks subscription. Contohnya, kita membuat rumus O2, duanya di bawah nih. H2O. Nah, ini ada contohnya. Ini kita hanya cukup blok ya, mana yang akan kita buat turun ya atau buat kecil. Nih, duanya misalnya kita blok duanya saja, lalu kita pilih menu yang ini, subscribe ini ya. Pilih, maka dia akan kecil. Ini tandanya aktif, berarti dia kecil. Untuk mengembalikannya lagi bagaimana? Kita klik lagi sekali. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita mau membuat rumus yang kecil, kita blok dulu. H2O, 2-nya juga kita blok. Kita pilih yang ini, maka jadi seperti ini. Yang selanjutnya membuat teks superscript. Superscript berarti di atas nih. Sekarang X pangkat 2, Y pangkat 3, Z pangkat 4. Sama caranya, kita blok dulu duanya. Ya, lalu kita pilih yang ini, yang subscript. Nah, aktif, tandanya dia akan ada di atas. Ini juga sama, aktif. Ini non-aktif seperti ini. Ya, dan 4-nya juga sama. Silakan sambil dipraktekkan cara-caranya di file Word yang sudah kalian download. Membuat teks efek dan tipografi. Nah, kita blok dulu. Ini untuk apa? Kita menggunakan menu yang ini. Ya, di sini kita bisa tambahkan efek. Efeknya seperti ini. Contoh mau buat seperti ini, buat seperti ini. Ini sudah ada efek-efeknya. Ada outline-nya. Ya, bisa membuat garis bawah. Garisnya seperti apa? Bisa pakai shadow. Di sini ada shadow-nya ya. Ada bayangannya kemana itu. Lalu reflection, perhatikan ke sini. Ya, bisa pakai seperti ini. Ini tergantung kebutuhan ya. Misalnya kita buat pakai yang ini contoh atau yang ya ini ya. Misalkan kita klik yang ini, maka otomatis jadi. Cara mengembalikannya gimana? Seperti biasa, di blok dulu lalu pilih yang clear formatting ya, maka dia akan kembali ke standar awal. Ya. Kita coba saja seperti ini ya. Ctrl Z lagi. Ya. Oke. Text highlight color. Nah, ini highlight color biasanya kita di buku menyepidol pakai stabilo. Nah, ini juga sama di Microsoft Word ada. Kita misalnya hanya menstabilo yang ini, kita blok dulu, lalu kita pilih yang ini. Mau warnanya terserah, misalnya warna hijau, warna kuning terserah. Silakan. Ini misalnya warna kuning, lalu kita mau blok lagi yang ini. Misalkan mau warna hijau, silakan. Ini fungsinya untuk stabilo ya. Sini misalkan yang ungu. Nah, lanjut, mewarnai teks. Nah, ini teksnya biasanya ini kan formatnya warna hitam, hitam. Bagaimana cara mengubah teks ini berubah warna? Kita bisa blok juga. Lalu di sini, nah ini ada dua fungsi ya. Apabila kita klik langsung yang A ini, yang menu ini, maka kita akan mengubah warnanya jadi warna merah. Karena di sini terakhirnya warna merah. Ya, kita kembali dulu. Tapi apabila kita ingin menggunakan warna lain, kita bisa pilih yang ini, huruf kecil di sini ya. Lalu kita pilih mau warna apa. Ya, misalkan warna biru. Seperti ini, kita klik, maka jadi warna biru. Otomatis di sininya warna biru. Jadi A yang ini akan menunjukkan warna terakhir yang kita pilih. Jadi kalau kita pilih warna terakhirnya warna ungu misalnya, maka di sini juga ungu. Jadi kita pilih yang lain, meskipun awalnya hitam, kita mau buat ungu, jadi ungu seperti ini. Yang selanjutnya membuat bullet. Ini langsung praktekkan saja menu yang ini ya. Bullet itu kita blok dulu. Bullet ini misalkan kita mau bikin bullet 3 ini, kita bisa klik yang ini. Klik. Nah, maka
jadi seperti ini. Misal kita mau mengubah yang lain modelnya, silakan. Di sini ada model yang ini, ada model yang ini, model yang ini, dan lain-lain. Define new bullet ya, kita coba define new bullet. Nah, ini bisa kita atur nih, mau seperti apa. Misalkan kita mau ganti simbol yang lain. Pilih simbol, misalkan mau pakai bentuknya love. Nah, ini di sini kita pilih love-nya atau simbol-simbol yang lainnya banyak sekali di sini. Kita pakai love contoh. Oke, maka seperti ini kurang lebih previewnya ya. Nanti kita oke, maka jadi bulletnya seperti ini. Ini posisi bulletnya kan ada di sini. Bagaimana kita mau mengatur? Kita blok saja bulletnya. Nah, perhatikan di atas ini di rulernya ada yang mulai, yang ini, ada yang ini. Bila kita mau mengubah yang ininya saja, misalnya kita ubah mau mundurkan ininya ke sini bisa. Ya. Misalkan ini mau dijauhkan, itu boleh. Ya. Misalkan dijauhkan seperti ini, kita atur secara manual seperti ini. Nah, seperti ini ya. Disesuaikan saja di mana misalkan mau mulainya memang dari sini, ya, ini memang akan terbawa, kita ubah ke sini. Nah, misalkan seperti ini. Silakan diatur sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya, membuat numbering. Untuk penomoran, itu jangan lakukan penomoran manual. Jangan seperti ini, 1, 2, 3. Tidak lakukan seperti ini ya. Ada formatnya, itu namanya numbering di sini. Jadi kita blok dulu misalnya di sini ya, lalu kita pilih yang ini. Ya. Apabila yang perhatikan di sini ada menu kecil, ada menu besar. Kalau kita pilih menu kecil, maka akan muncul menunya. Tapi kalau kita langsung pilih yang ini, maka dia akan sesuai dengan yang gambar di sini. Ini 1, 2, 3. Berarti ketika kita klik 1, 2, 3 seperti itu. Berbeda halnya dengan kita pilih yang kecilnya ini. Lalu kita pilih mau yang mana, A, B, C. Jadi ketika membuat soal pilihan ganda, jangan A, B, C seperti itu, tapi pakai numbering ini. Misalnya kita menggunakan A, B, C nih formatnya ya. Kita pilih yang ini. Jadi ketika di sini, ketika kita mau nambah sampai D misalnya, kita tinggal enter saja. Maka dia langsung seperti itu. Nomor 4 misalnya. Lalu kita enter lagi. Nomor 5 ya. Seperti itu ya. Jadi tidak dilakukan manual. Untuk mengaturnya juga sama, kita blok di sini, lalu diatur misalkan posisinya mau sebelah mana. Itu bisa kita sesuaikan ya. Lanjut lagi, membuat penomoran berurutan sesuai levelnya. Penomoran berurutan sesuai levelnya seperti apa? Yang ini ya, menu yang sebelah sini. Di sini ada menu misalkan ini untuk manual pembuatan skripsi misalnya ada 1, terus di dalamnya bab A, I dan seterusnya. Atau misalkan 1.1, 1.2 dan seterusnya. Tercontohkan yang ini misalnya. Maka dia akan seperti ini. Bab 1 enter. Ini kan sama nih. Bagaimana caranya agar menjorok lebih dalam? Di sini kita tekan tab. Nah, ya, ketika kita tekan tab, maka jadi 1.1 pendahuluan misalnya ya. Lalu kita enter lagi. Mau masuk lagi ke dalam nih, menjorok lagi, tab ya, tekan tab ya pada keyboard. Nah, seperti ini. Apabila ternyata mau langsung masuk lagi ke dalam, nah seperti ini ya. Mengembalikannya tinggal kita Ctrl Z lagi saja. Di sini bab 1 pendahuluan misalkan karya ilmiah ya. Seperti itu contohnya ya. Untuk mengaturnya bagaimana? Ya ini kan terlalu panjang nih. Kita atur seperti biasa. Di sini kita blok dulu, lalu kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan. Lalu ada decrease indent. Nah, decrease indent itu untuk apa? Ini kita pilih yang ini maka dia akan kembali ke dalam. Ya. Kalau increase seperti apa? Ini decrease ya. Kita contohkan di depan sini. Ini dari sini kita decrease berarti kita mundurkan ke belakang. Tapi kalau increase itu untuk maju ke depan. Seperti tabulasi ya, sama. Nah, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya, mengatur posisi teks. Nah, ini penting nih. Ketika kita menggunakan Microsoft Word, ada posisinya. Apakah dari kiri, dari tengah, apa dari kanan. Nah, kita langsung blok saja. Caranya seperti ini. Membuat posisi di kiri ya. Contoh kita ada di pinggir dulu nih. Bagaimana cara agar dia ada di pinggir sebelah sini di kiri? Kita pilih yang menu ini ya. Align left. Klik di sini maka dia akan ada di kiri. Atau bisa juga menggunakan Ctrl L. Kita blok dulu lalu kita Ctrl L. Nah, dia kembali ke sini. Ya. Lalu untuk yang tengah nih, center ya. Kita membuat ini mau di tengah. Gimana caranya? Kita blok terlebih dahulu, lalu kita pilih menu yang ini ya. Yang center ini. Nah, ke tengah seperti ini ya. Kalau mau pakai keyboard, kontrol apa? Kontrol E. Nah, kontrol E. Yang selanjutnya ada align right. Nih ya, mau kita posisikan di kanan, berarti pilih yang menu align right. Nah, seperti ini. Kita kembalikan misalnya, kalau pakai keyboard, Ctrl R. Ya. Ctrl L.
Ctrl E, Ctrl R. Lalu di sini ada justify, membuat teks rata kiri kanan. Nah, jadi ketika kita membuat paragraf, ini contoh paragrafnya ya. Biasanya diusahakan kita jangan melakukan pengaturan teks yang seperti ini. Jadi harus justify rata kiri, rata kanan. Jadi ini kan marginnya sampai sini, ini margin awalnya di sini. Dia harus rata kiri kanan. Kita langsung praktekkan, kita blok semuanya. Ya. Lalu kita pilih yang justify, ya. Atau Ctrl J ya. Seperti ini. Nah, dia akan rata di sini semua. Tapi kalau misalnya kita pakai yang kiri tadi, dia maka akan di sini nih. Akan terlihat tidak sesuai ya. Tapi ketika kita pilih justify, maka akan rata seperti ini. Yang selanjutnya adalah line and paragraph spacing. Nah, kita mengatur spasi paragrafnya. Ini contoh paragraf yang ini ya. Kita pilih yang menu ini, kita klik di sini. Nah, ini bisa kita langsung buat seperti ini. Ini ada jarak antara barisnya ya, seperti ini. Ini line spacingnya. 3 berarti segini ukurannya. Ini 2,5 segini, 1. Jadi biasanya pada penulisan skripsi atau makalah ada tulisannya line spacingnya berapa. Nah, itu diatur. Misalnya line spacingnya 1,5, berarti yang ini ya 1,5. Nah, begini. Lalu di sini juga ada menu ya, ada add before paragraph. Berarti sebelum paragraf itu ini kan tidak ada spasinya ya. Misalkan kita menambahkan add before paragraph. Jadi sebelum paragrafnya ada spasi juga. Kalau mau mematikan remove. Bawahnya juga sama. Ini kita ada spasinya ya, jaraknya segini. Tapi kita pilih remove-nya berarti hilang. Seperti ini. Aturan yang lebih jelas kita bisa masuk sini lalu pilih line spacing option. Nah, di sini akan lebih jelas munculnya ya. Di sini misalkan before paragrafnya ya. Ini before paragraph nih berarti di sini sebelumnya. Misalkan kita tambahkan 12 misalnya. Dia akan berjarak ya. Perhatikan ke sini. Nah, ini jaraknya 6 segini. Kalau kita 12 seperti ini atau misalkan 18 seperti ini. Ini line spasinya bisa diatur di sini juga ya. Afternya setelah paragrafnya misalkan kita mau tambahkan 6 atau 8. Nah, biasanya ada juga aturan yang mengatur makalah atau skripsi line spasi after paragrafnya berapa. Jadi kalian ngaturnya di sini. Kalau kita oke contoh. Nah, dia jadi ada jarak nih di sini ya. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini adalah line spasi. Yang selanjutnya shading. Nah, shading membuat background warna pada teks. Nah, membuat background warna pada teks. Jadi teks ini kita misalkan buat ada latar belakangnya. Kita blok dulu misalkan. Coba hasil di sini ya. Lalu pilih menu yang ini. Nah, apabila yang ini berarti tadi tandanya warna putih ya. Tapi kalau kita pilih yang kecil ini, berarti kita mau pilih warna lain. Misalkan warna merah. Pilih, lalu oke. Nah, seperti ini ya. Oke, yang selanjutnya membuat border. Untuk border ini sebetulnya lebih tepat ketika kita menggunakan tabel ya. Nanti kita akan bahas di tabel ini, cara membuat tabel. Itu border itu adalah garisnya. Apakah garisnya jadi hilang garisnya semuanya atau garisnya kotak seperti ini ya. Ini contoh-contohnya seperti ini. Nanti akan lebih bahas, biasanya lebih banyak digunakan pada Excel ya. Oke, kita kasih contoh ini aja. Nah, dibuat ada bordernya. Lalu group style. Nah, ini ya, group style atau format teks untuk membuat daftar isi otomatis. Nah, ini untuk membuat daftar isi otomatis. Biasanya ketika kita membuat daftar isi otomatis, yang paling umum digunakan adalah menggunakan format ini. Ada normal, ada heading 1, heading 2, title, dan lain-lain. Untuk pembahasan lebih jelas mengenai cara penggunaannya, kita akan bahas nanti. Sekarang kita coba ngatur dulu. Tadi kita sudah mengatur ini semua tulisannya, fontnya, segala macamnya, ukuran, dan bold, dan lain-lain. Itu di sini. Jadi untuk skripsi sebaiknya disarankan, daripada kalian mengatur ini, langsung ya manual satu-satu, lebih baik yang diatur adalah headingnya, ininya ya. Jadi cara ngaturnya gimana? Misalkan kita pilih yang title ya, title kan judulnya nih. Ketika kita blok yang title ini, lalu kita pilih menu title ini, maka nah ini akan jadi besar ya. Ukurannya akan menyesuaikan title ini. Kita klik ya contoh ya. Nah seperti ini. Jadi dia mengikuti title ini. Lalu heading 1 misalnya kita pilih yang heading 1, kita klik yang heading 1, dia mengikuti format yang ini. Heading 2 misalnya ya. Kita pilih yang heading 2 seperti ini. Ya, lalu yang normal misalnya yang ini normal ya. Kita klik yang normal. Nah, jadi aturannya seperti ini. Normalnya begini, heading 1 begini, heading 2. Nah, ini kan formatnya seperti ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di awal ketika bikin skripsi. Ini yang kita atur. Misalkan dari title dulu ya. Title kita nggak usah ngeblok lagi di sini terus kita ganti manual di sini, tidak. Kita pilih di sini,
ya, atau langsung saja di sini sebenarnya kalau yang nggak pilih juga nggak apa-apa. Yang penting klik kanan di title ya, dimanapun misalnya di sini ya. Kita klik title ini, klik kanan di title, lalu kita pilih modify. Nah, kita modify. Nah, di sini kita atur. Jadi ketika setiap kita klik menu title, maka akan berubah seperti itu. Ya, kita contohkan saja. Ini namanya title bisa diganti ya. Tapi kalau mau standar boleh seperti ini. Nah, ini kita ganti nih di sini. Misalkan kita mau coba pakai yang Broadway deh. Misalnya contohnya ya. Teksnya Broadway, lalu ukurannya kita mau buat ini awalnya 28, kita 26 deh misalnya gitu ya. Terus kita bold boleh, misalnya mau pakai garis bawah silahkan ya. Tergantung aturannya mau dibuat seperti apa. Title kan biasanya di tengah ya, kita buat misalkan di tengah nih. Nah seperti ini, ada decrease indent segala macam, line spasi terserah ya. Ini aturannya seperti apa. Ini kita contoh yang standar dulu aja. Nanti dibuatnya seperti ini. Jadi ketika kita buat aturan untuk title ini ya, Broadway 26, ada garis bawah, dia di tengah. Kita pilih oke. Nah, dia otomatis nih semua yang berformat title maka akan seperti ini. Contoh, kita ubah yang ini deh ya. Kita klik aja di sini, lalu kita pilih title. Nah, ya ini kita arahkan aja udah berubah tuh. Jadi ketika kita misalkan menemu judul lagi, nggak usah kita ngatur lagi dari awal. Ini kan lama kalau gini, kita blok dulu, kita atur dulu ininya berapa. Ini lama, ini menghemat waktu dengan cara klik di sini saja atau di sini aja nggak apa-apa. Lalu klik aja title-nya. Untuk menormalkan kembali bagaimana? Ya kita pilih tuh normal seperti itu ya. Oke, Ctrl Z, Ctrl Z. Itu untuk title. Lalu kita ubah untuk headingnya juga sama, heading 1 misalnya. Kita klik kanan. Ini misalkan untuk bab ya, bab 1, bab 2 atau pendahuluan gitu. Itu bisa kita modify di sini. Lalu kita ganti lagi, misalkan ini sekarang kita pakainya yang forte misalnya ya. Lalu di sininya ukurannya 14. Misalnya bold di sini ya, tulisannya jangan biru Pak, warna hitam. Ya silahkan, hitam. Di sini kita di pinggir Pak. Kalau untuk heading 1 silahkan. Seperti ini ya. Lalu kita oke. Nah, jadi heading 1 seperti ini. Jadi teks apapun yang kita pilih heading 1, dia akan mengikuti format yang ada ya. Oke. Biasanya kita atur yang paling penting nanti untuk pembuatan daftar isi normal, heading 1, heading 2, title, dan nanti menu-menu lain kita akan bahas lebih jelas ya. Heading 2 juga sama, kita aturnya klik kanan, lalu kita modify. Misalkan heading 2 kan biasanya paragraf kedua tuh kita kecilin aja, misalkan pakai Times New Roman ya. Sebaiknya sama semua sih ya. Ini kita contoh saja, ini lebih kecil misalnya 12 ya. Terus ininya hitam, oke, dan tidak ada tebal, misalnya tidak tebal, oke nggak masalah, kita oke. Nah, maka setiap kali yang meskipun ini awal heading 1, kita klik heading 2, maka dia berubah jadi heading 2. Title juga sama. Pilih heading 2 jadi heading 2 ya. Oke. Yang selanjutnya yang normal. Nah, normal ini yang penting kita harus atur. Jadi di sini normal kita klik kanan ya, kita modify. Normalnya tadi kita pakai misalnya yang umum sama yang lain kita pakai Verdana misalnya. Lalu ukurannya tadi 12 ya. Ini enggak bold, ya ini oke, sudah sama semua, lalu oke. Nah, maka Tahoma ya, kita ganti Tahoma, klik kanan, modify, lalu di sini Tahoma. Oke, sekarang find atau mencari teks. Nah, untuk mencari teks kita nggak perlu cari satu-satu tulisannya yang mana. Ya. Di sini kita cukup klik menu find ini. Nah, di sini kita ketik nih, kita mau mencari apa. Misalnya kita mau cari yang tulisannya teks ya. Kita tulis saja teks itu. Nah, maka ada resultnya nih, ada 36 yang tulisannya teks. Kita cari nih, mana aja. Oh, ada ini ya. Kita bisa pilih yang namanya teks apa. Tuh. Ini untuk mencari yang mana sih tulisan teks itu. Nah, ini seperti ini ya. Lalu yang selanjutnya ada replace ya. Menu replace itu mengganti ya, mengganti. Misalnya, ternyata kita typo nih. Ternyata bukan teks tulisannya, kita replace ya. Nah, harusnya kita cari dulu nih, replace ya. Yang tulisannya teks. Ternyata kita salah nih, kita mau ganti yang benar bukan teks, misalkan tulisan. Boleh. Kita ganti tulisan. Nah, di sini mau di replace per satu atau replace all. Kalau kita replace all, berarti kita akan mengganti semua yang tadinya tulisan teks berubah jadi tulisannya tulisan. Oke, kita replace ya, replace all. Nah, ada 6 replacement. Kita oke, yes. Nah, oke, ada all done. Ternyata we made 36 replacement. Kita sudah mengganti sampai 36 kata teks itu jadi tulisan. Kita contohkan. Nah, kita cari sekarang. Nah, ini tulisan. Yang tadinya teks jadi tulisan. Mana lagi teks? Oke, kita cari di sini aja. Kita cari lagi teks masih ada nggak? Nah, kita pilih teks, udah nggak ada. Yang namanya teks udah nggak ada, udah terubah semua. Kita tulisan.
maka akan muncul. Nah, ada 39 karena ada sebagian yang memang awalnya tulisannya tulisan. Ya, kita cari. Kita kembalikan aja dengan Ctrl Z. Kalau ternyata kita salah-salah, Ctrl Z aja, kembali lagi ke normal. Yang selanjutnya adalah select atau memilih objek atau teks ya. Nah, di sini fungsinya untuk apa? Ini kita select di sini ya. Ada select all berarti untuk menyelect semuanya. Ya, ini semuanya langsung terselect semua nih. Kalau pakai keyboard kita Ctrl A. Nah, Ctrl A juga sama, itu untuk memblok semuanya. Ya. Yang selanjutnya di sini ada select object. Nah, ketika kita pilih select object yang ini ya, kita nggak akan bisa nge-select yang lain. Dia hanya bisa menyelect atau memilih yang gambar. Misalnya kita blok di sini ya. Nah, ternyata ketahuan nih yang gambar hanya ini. Mau kita pindahkan, kita geser. Nah, seperti ini contohnya. Ctrl Z lagi. Ya. Jadi meskipun ada tulisan banyak, nggak masalah. Yang penting kita hanya mau ngambil misalnya pilih ini ya. Select, kita mau nyelect objeknya aja. Nah, ini objeknya aja yang mana. Di sini ada yang namanya select all text with similar formatting. Nah, jadi ketika kita mau mencari data nih, ini kan tulisannya bold, Tahoma 12. Kita mau nyari mana aja yang formatnya sama persis seperti ini. Kita pilih ini aja. Lalu kita select all text with similar formatting data. Nah, maka semua yang formatnya sama akan terblok. Ya. Kenapa pointer ini terblok? Karena memang ini sama. Dia Tahoma 12 ya, bold. Ya. Seperti itu. Dia akan mencari teks dengan jenis tulisan yang sama. Kita lanjut ke menu insert. Nah, setelah kita mempelajari menu home, sekarang kita masuk ke menu insert. Pada menu insert di sini, insert itu lebih banyak ke memasukkan ya, memasukkan atau membuat hasil di sini ya. Contoh kita pakai group page ya. Di sini group page ya, kita langsung bahas yang ini. Ada cover page, berarti di sini kita akan memasukkan cover di sini. Meskipun kita ada di halaman ini misalnya ya, atau di halaman manapun, tapi ketika kita pilih cover page, nah, ini ada cover otomatis. Ya. Kita bisa pilih mau pakai cover yang mana. Misalnya kita membuat makalah, kita mau pakai contoh, saya mau pakai yang ini, silahkan. Ya, atau mau pakai yang ini ada gambarnya boleh. Kita klik saja, maka otomatis muncul. Di sini otomatis sudah terbuat si covernya. Ini kita bisa tinggal ganti aja gambarnya. Klik kanan, lalu kita change picture. Ya, from file misalnya, lalu kita pilih. Oke, ini aja. Misalnya mau pakai ini, ya, insert, nah, maka berubah jadi seperti ini. Ini tinggal diganti aja, sesuaikan ya dokumennya. Lalu yang selanjutnya ada blank page. Nah, blank page untuk apa? Blank page itu untuk menambahkan kertas baru. Misalkan di sini ya, kita klik di sini. Kita mau menambahkan nih antara kertas yang halaman ini sama halaman ini. Kita mau menambahkan tengah-tengahnya misalnya. Kita pilih yang blank page. Nah, maka dia otomatis muncul di antara ini dan ini. Itu blank page ya. Kita kembali lagi. Yang selanjutnya ada page break. Ya, ini page break ya. Page break ini gini. Jadi ketika kalian sudah menulis, ya, bisa menulis misalnya kita sudah menulis sampai sini. Kalau mau ke halaman berikutnya, caranya jangan di-enter. Jadi kan dari sini nih kita mau ke halaman berikutnya. Contoh ini bab 1. Kita mau lanjut ke bab 2. Jangan di sini juga bab 2 tidak sesuai ya, tidak sesuai aturan. Aturannya kalau di sini bab 1 berarti bab 2 harus ada di halaman berikutnya. Jadi untuk page break ini jangan kalian enter sampai muncul halaman baru. Misalnya sampai gini ya, kita contohkan. Nah, ini sampai sini. Ini cara yang salah ya. Jadi kalau kita mau masuk ke lembaran baru, bisa pilih yang tadi blank page, tapi lebih umumnya untuk membedakan agar penomorannya beda, misalkan ini daftar isi, yang selanjutnya pendahuluan kan. Untuk daftar isi nomornya pakai Romawi nih, sedangkan di sini nomornya pakai nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu kita pilih dulu di sini harus pilih page break. Lebih tepatnya lebih enak kita layout. Nah, di sini break ini ya, sama. Nah, ini kita pilih yang mana nih? Umumnya yang kita gunakan adalah next page ya. Dari sini contoh ya. Ini halaman ini masih ada kan? Kita contohkan break lalu kita next page. Nah, seperti ini. Kenapa harus next page? Agar terpisah formatnya dari sini ke sini. Jadi ketika misalkan ini mau kertasnya lurus, yang ini sedangkan ini mau miring. Ini bisa seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa membuat format seperti ini. Bahkan mungkin ininya mau diganti sendiri itu boleh. Ya, misalkan ini kan tetap di sini. Sedangkan ini marginnya lebih atas atau tanpa margin. Ini disesuaikan saja. Kalau kita pilih yang kita Ctrl Z dulu, kita pilih yang page break tadi ya. Tapi kalau misalkan tadi ini yang enter tadi ya, ini contoh yang di enter tadi. Ini dari sini misalkan kita enter. Yang kita enter, yang tadi enter sampai muncul ke halaman baru.
Nah, begitu di sini kita mau pilih orientation, landscape, portrait, nah ini semuanya jadinya. Karena ini formatnya sama semua, ya. Jadi itu pentingnya menggunakan page break, ya. Oke, page break sini. Yang selanjutnya di menu insert ada lagi table. Oke, untuk table. Nah, ini table kita langsung contohkan saja, table. Ini membuat tabel ya, seperti ini ya. Misalkan 3 kali 1 kali 2 seperti ini, misal 5 kali 1, ini maksimal 10 kali 8 ya. Kolomnya ada 10, barisnya ada 8. Tapi kalau misalkan lebih bagaimana, Pak? Caranya table yang ini insert table ya. Insert table. Nah, kita bisa pilih manual, ukurannya mau berapa? Misalkan mau 15 ya. Rows-nya barisnya 20 misalnya. Lalu kita oke. Nah, dia otomatis membuat seperti ini. Ya, ini untuk tabel. Kita contohkan yang kecil saja untuk catatan. Oke. Sekarang ini ada menu picture. Nah, ini picture ini untuk memasukkan gambar ya. Ini kita insert di sini. Ini perlu diperhatikan. Kadang ada banyak yang salah ketika kita memasukkan gambar. Kita pilih di sini tempatnya dulu, lalu kita pilih picture-nya, ya, klik picture lalu di device. Contoh kita memasukkan gambar yang mana di sini. Misalkan kita mau memasukkan gambar yang ini contohnya ya. Lalu kita insert. Nah, seperti ini. Yang paling penting di awal ketika kalian sudah memasukkan gambar, jangan dulu lari ke yang lain. Langsung lari ke sini aja. Klik yang ini atau di picture format ya. Ini kan menunya banyak di picture format. Wrap text. Nah, ini wrap textnya kita harus atur dulu. Kalau ini berarti dia ada di line. Jadi kalau kita mau pindahkan nggak bisa nih. Dia nggak bisa dipindah-pindah. Karena dia formatnya adalah line ini. Lebih baik disarankan menggunakan behind the text, berarti dia ada di belakang teks ya, seperti ini. Atau di in front of text ya, jadi di depan teksnya gambarnya. Misalkan yang behind deh ya. Nah, ketika di sini baru kita bisa atur nih, bisa kita sesuaikan. Nah, bisa kita kecilkan misalnya, lalu kita bisa atur di mana tempat posisinya yang pas. Itu. Tapi kalau memang kalian mau membuat gambar itu jadi satu sebagai paragraf atau jadi seperti teks ya, hitungannya jatuhnya kayak teks. Itu bisa silahkan dengan cara yang in the with text ya, misalnya menjadi bagian teks ini di square di sini tengah-tengah tight ini macam-macam ya, silahkan dicoba sendiri. Cuma yang disarankan adalah menggunakan ini. Jadi kita bisa gampang menyimpan dimanapun, bahkan di belakang teks juga bisa. Oke, next yang selanjutnya ada shape di sini ya, ada menu shape. Kita pilih ke insert, lalu save. Di sini kita akan membuat ini icon-icon seperti ini. Misalkan kita mau masukkan tanda panah. Misalkan tanda panah yang ini deh yang besar. Lalu kita buat seperti ini. Nah, ini juga sama ya. Di sini juga sama, dipastikan ini lalu pilih, kan ini sudah otomatis nih. Kalau kalian pilih yang ini maka dia akan menjadi satu seperti tulisan. Ya. Jadi disarankan menggunakan yang ini atau yang ini ya, agar bisa kita pindahkan. Nah, kita kecilkan, atur ya, bisa diputar-putar terserah, silahkan disesuaikan saja. Ini save misalnya, lalu sambil dipraktekkan ya, diisi filenya. Selanjutnya misal ada icon juga sama di sini ya, ada gambar-gambar seperti ini. Kita bisa pilih misalkan mau memasukkan yang ini, lalu kita insert. Nah, ini gambarnya sama. Nah, ini kan nggak bisa dipindahin nih. Kenapa? Karena seperti yang tadi dibilang bahwa ini mengikuti teksnya. Jadi kita pilih yang ini dulu, lalu pilih yang ini behind the text misalnya. Nah, ini kita sesuaikan. Di sini misalnya. Lalu yang selanjutnya insert, ada yang 3D modelnya ya, ada yang model 3D seperti ini, bisa juga kita cari, disesuaikan kebutuhan pokoknya ya. Ini kurang lebih sama aja penggunaannya, kita pilih bolding misalnya, lalu kita pilih gambarnya yang mana, misalnya yang 3D yang ini, lalu kita insert. Oke, agar mempercepat waktu kita cancel saja. Jadi kita pilih sama seperti tadi langkahnya. Smart Art. Nah, Smart Art untuk membuat tampilan seperti ini ya, kita blok di sini. Nah, ini ada listnya, mau bikin yang seperti ini modelnya atau yang mau circle, ini banyak sekali ya tampilan-tampilannya, matrix dan lain-lain. Ya, di sini banyak sekali menunya. Misalnya kita mau buat circle nih seperti ini, buat tugas. Nah, ini kayak gini-gini ya, bisa juga. Penggunaannya seperti apa? Kita langsung tulis aja teksnya di sini, 1 misalnya ya, nomor 1 atau nomor 2 atau teks apapun terserah ya. Ini hanya contoh saja, 4 misalkan 5 seperti ini ya. Terus kalau mau mengubah bentuknya bisa bentuk begini ya di sini ya. Smart Art Design ya, sini ya. Kita pilih mau ganti modelnya, ternyata salah mau pakai yang ini, silahkan ya. Ini disesuaikan saja ya. Ctrl Z dulu. Change colornya juga bisa, mau pakai warna-warni atau apapun silahkan ya. Sambil dipraktekkan saja. Seperti biasa ini juga sama formatnya, kita ubah menjadi
Ini agar lebih mudah kalau kita mau geser-geser atau pindah-pindah. Yang selanjutnya di sini kalau mau merubah lagi kita pilih yang format. Nah, ini bisa kita ubah teksnya apanya di sini banyak aturannya ya. Silahkan dipelajari sendiri. Untuk chart. Nah, ini ada chart di sini ketika kita mau membuat grafik. Nah, kita pilih chart di sini. Nah, ini mau bikin yang mana? Bikin yang seperti ini, mau membuat yang ini misalnya atau yang lain seperti ini, silahkan ya. Misalkan kita contoh buat yang ini deh ya. Kita buat oke. Nah, maka untuk ini khusus ya, khusus untuk pembuatan chart atau grafik, biasanya akan masuk langsung ke Microsoft Excel-nya. Ya. Jadi kita tidak merubahnya di sini tidak ya. Tapi dengan cara di sini misalkan kita lagi membandingkan apa di sini datanya misalnya makanan misalnya ya. Oke, di sini kita misalkan mengkategorikan makanan favorit nih apa ya. Seri 1 berarti yang biru ini ya. Misalkan yang suka mie ayam, ini yang suka bakso misalnya, bakso. Yang ini yang suka nasi goreng misalnya. Seperti ini ya. Nih, berarti yang suka makanan kategori atau mungkin makanannya ini kelas deh ya. Misalnya kita di kelas XIPA 1 misalnya ya. Kalau yang memang tidak perlu, ini ada di sini ya, ada menu ini. Kita geser blok ya, kita drag ya, ini ke sini untuk menghilangkan menunya. Jadi kategori cuma 3. Kalau cuma 2 ke atas lagi. Nah, ini. Hiraukan yang lainnya ya. Yang penting yang ada di blok sini. Kalau mau dihapus boleh juga. Caranya blok lalu delete. Nah, ini. Nah, kita pengen tahu nih misalkan di sini mie ayam, yang suka mie ayam di kelas IPA 1 ada 20 orang misalnya ya. Ini datanya seperti ini, ada yang di sini ada 6. Ini akan menyesuaikan ya. Karena ini ada 0, jadi perbedaannya jauh. Misalkan ini 2. Di sininya misalkan 12, 1, 3 ya. Ini 20, 2. Nah, ini ya, contoh seperti ini. Kalau misalnya kita mau mengubah tampilannya bisa di sini ada menu-menunya ya. Silakan lebih suka yang mana, misalkan yang ini. Lalu kita edit change chart-nya bisa juga ya. Di sini kan udah jadi, misalkan kita close aja. Kita mau ngubah nih tipenya ternyata bukan yang tadi Pak, saya maunya pakai yang ini boleh ya. Mau pakai yang lain ini silahkan, disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Sambil dipraktekkan membuat ini ya. Jadi ada contoh-contohnya di sini. Oke, screenshot. Nah, ini screenshot ya di sini ya. Untuk screenshot sebetulnya di sini ada menu ya untuk yang versi 2019. Di sini screenshot nih kita klik screen clipping ya. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, dia akan mengcrop apa yang ada di sini. Misalkan kita mau mengcrop yang ini ya. Nah, jadi dibuat seperti ini. Kita ubah seperti ini. Oke. Itu untuk screenshot ya. Nah, cara lebih gampangnya lagi untuk Windows 10 bisa tekan keyboardnya secara bersamaan. Bisa ditekan menu Win itu yang gambar jendela itu. Ditambah Shift ya. SHI Shift. Sama S bersamaan ya. Kita contohkan Win Shift S. Dia akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita pilih yang ini nih. Ini misalnya ya. Kita klik yang ini lalu kita langsung saja di blok. Misalnya kita mau memblok contoh blok yang ini. Kita blok, maka dia akan tercopy ya. Nah, ini tercopy ini. Cara memunculkannya gimana? Di sini lalu kita tekan paste ya atau Ctrl V. Nah, di sini kita Ctrl V. Nah, seperti ini hasilnya. Seperti biasa kita atur lagi buat seperti ini agar bisa kita pindahkan. Seperti itu ya. Jadi ini contohnya tadi di awal sudah dibuatkan contohnya seperti ini. Nah, ini hasil dari Win Shift sama S ya, lalu copy pastenya seperti ini. Nah, untuk link di sini ya ada link juga. Ini link untuk hyperlink ya. Oke, di sini kita langsung masuk ke menu insert. Nah, misalnya kita membuat link YouTube, misalnya YouTube. Oke, ya, kita YouTube. Ini kita blok dulu, lalu kita pilih yang link ini. Nah, di sini kita bisa mengarahkan. Contoh folder tadi ya, misalnya foldernya folder data siswa misalnya ya. Dipilih yang ini, maka ketika kita oke. Nah, ketika kita pilih ini, dia akan langsung membuka file Excel. Kekurangannya, misalnya kalian membuat seperti ini. Begitu dibuka di laptop orang lain, penyimpanan di laptop kalian dia ada di data E, mungkin di laptop yang kalian buka di tempat lain tidak ada tuh data ini, maka tidak akan work ya, tidak akan muncul. Tapi kalau memang sama di file di komputer yang sama dan kita mau buka otomatis seperti ini, kita bisa tekan kontrol. Nah, muncul tanda panas tangan seperti ini lalu kita klik. Nah, maka dia akan otomatis masuk ke
sini ya, data yang kita pilih. Cara menggantinya gimana ya? Kita tinggal blok lagi, pilih link lagi. Nah, ini mau kemana? Ini ke current folder ya, ke folder yang ada. Kalau misalkan ke halaman yang sama, nah di halaman ini, misalnya kita mau ketika klik YouTube, dia masuk ke heading 2 misalnya. Nah, ini kan ke heading 2. Jadi kita pilih di sini, kontrol lalu ke sini, maka dia akan masuk ke heading 2. Nah, ketampilan teks yang ada di sini. Ya. Biasanya itu bisa digunakan juga untuk daftar isi yang manual, tapi kamu bikin link itu bisa juga seperti itu. Jadi masuk langsung ke halaman yang dituju. Ya. Tapi umumnya kalau ini biasanya digunakan untuk email address ini ya. Kita misalkan ke web. Nah, misalkan ke exiting file web page-nya. Ini addressnya di sini ya. Misalkan kita bisa masukkan alamat emailnya https gitu ya, youtube.com. Nah, seperti ini ya. https youtube.com lalu oke. Jadi ketika kita klik di sini maka dia akan langsung masuk ke youtube.com ya, sesuai dengan link yang kita buat. Nah, dia langsung masuk ke YouTube. Jadi kalau kalian ada link apapun mau dibuat hyperlink seperti itu bisa ya di Microsoft Word. Yang selanjutnya adalah header, footer dan page number. Header di menu ini ya. Nah, ini header. Di sini membuat angka atau nomor di atas ya. Ini ada jenisnya macam-macam. Misalkan contoh kita praktekkan yang ini ya. Kita mau pakai header atasnya begini. Nah, ini akan muncul ya otomatis. Di atasnya nomor 5 dan seterusnya. Ini untuk header. Ini kan pertama untuk membuat header. Cara untuk mengembalikan sudah jadi nih. Misalkan header sudah sesuai. Kita cukup klik 2 kali aja di sini. Klik 2 kali. Yang selanjutnya ini untuk header ya. Ada menu di sini footer. Kalau footer untuk penomoran di bawah. Ya, banyak juga jenisnya. Misalnya kita pakai yang ini, kita klik saja di bawah, nah maka muncul seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti. Misalnya mau belajar Word misalnya. Nah, maka di sini akan muncul semua jadi belajar Word. Ya, ini tergantung kalian pilih jenis yang mana. Ini penomoran sudah. Untuk pengeditan bagaimana? Kita bisa klik 2 kali di sini ya. Klik 2 kali, maka akan muncul. Ini close tadi ya. Kalau kita mau ngedit yang atas, ternyata ada kesalahan yang atas, klik 2 kali, boleh. Sini. Ya. Di sini ada aturan-aturannya, bukan dihapus seperti ini ya. Kita bisa page number di sini. Nah, ini kita bisa pilih page numbernya. Penomorannya format page number. Nah, ini formatnya mau seperti apa? Misalkan ini tulisannya angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita mau pakai ABC bisa ya, seperti ini. Oke, maka dia penomorannya A, B, C, D, E dan seterusnya. Seperti ini. Ya. Oke. Lalu misalnya kita mau buat, kita ganti lagi mau pakai Romawi, bisa juga di sini ada Romawi. 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu oke. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Lanjut lagi. Kita close dulu. Yang selanjutnya ada materi header, footer, page number sudah. Textbook. Nah, untuk textbook ini kita contohkan di sini saja. Textbox di menu insert. Nah, ini textbook untuk membuat textbook yang seperti ini ya. Misalnya kita mau buat ada ininya, kita langsung klik saja. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kita bisa isinya apa, silahkan. Textboxnya seperti apa, boleh dicoba saja. Lalu yang selanjutnya ada word art ya. Word art ini untuk membuat teks yang bervariasi ya. Seperti ini misalkan kita buat yang ini contohnya. Nah, ini sama kita buat dulu ya seperti biasa. Ini dipastikan di sini. Lalu kita tinggal tulis aja di sini teksnya apa. Misalkan word art. Nah, gini ya. Kita mau ngatur di blok dulu misalnya kita mau atur jenis tulisannya ya, kita ke home. Di sini bisa kita ganti tulisannya jadi apa, jadi Broadway atau Forte misalnya gini kan. Nanti kalau untuk jenis warna dan lain-lain gini di save format ya, save format. Misalkan fill nih ada fillnya, mau ada latar belakangnya bisa pakai latar belakang ya. Terus bisa ada garisnya, ini ada garisnya kan. Ctrl Z dulu. Nah, ini tergantung disesuaikan seperti apa keinginannya ya. Di sini misalnya tulisannya mau diganti lagi jadi yang begini bisa ya. Misalnya jadi word art begini, silahkan ya. Warnanya mau diubah di sini ya, warnanya. Ini warnanya di sini mau putih, mau merah. Ini juga sama ya. Nah, ini untuk luarannya ya. Luarannya outline-nya seperti apa? Misalkan pakai outline warna kuning. Ya. Lalu di sini untuk shadow bisa pakai shadow di sini, pakai warna ini seperti ini.
Silakan dicoba-coba saja menu-menu ini. Bisa untuk ini kita bisa rotasi ya, misalkan mau dibuat miring atau apapun, mau dibikin begini, ini silakan disesuaikan saja. Oke, sudah jadi misalnya. Kita pindahkan di sini. Oke. Yang selanjutnya ada di sini ada insert lalu equation ya. Equation ini untuk rumus. Nah, ketika kita klik equation, maka akan muncul di sini rumusnya ya. Kita type di sini. Misalkan kita mau buat rumus ini ya, mau buat rumus yang begini. Nah, ini kita klik di atasnya, lalu kita klik A5, bawahnya misalkan 4, berarti 5/4 gitu. Nah, ini udah jadi. Kita buat di sini ya. Bisa ditambah lagi rumusnya pakai spasi. Kita klik lagi equation ya. Di sini. Mau pakai ini misalnya bisa juga. Ya, mau seperti apa gini misalnya ya. Ini misalkan pangkat 3. Di sininya 12. Boleh. Ini untuk equation. Biasanya digunakan untuk matematika. Ini kita buat di pinggir misalnya gitu kan. Seperti ini untuk equation. Simbolnya seperti apa? Untuk simbol. Nah, simbol sama juga. Di sini cuma memunculkan simbol-simbol yang ada di sini. Nah, simbol V dan lain-lain ya. More simbol. Nah, ini bisa banyak simbolnya. Silakan bisa pakai simbol yang mana. Di sini juga masih banyak. Kita bisa pilih yang mana. Nah, ini banyak sekali ya. Kita bisa menggunakan simbol-simbol atau jenis huruf yang sesuai. Nah, gini misalnya. I love you. Gini ya. Oke.